Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya selaku kelompok 6 bersama Pak Putu Agus Bimandana akan menyajikan materi psikologi pendidikan yang berjudul pembelajaran yang efektif atau effective lesson. Semoga rekan-rekan di sini berkenan juga Bapak dosen pengampu melihat presentasi ini. Apa sebenarnya effectiveness untuk pembelajaran yang efektif tersebut? Pembelajaran yang efektif merupakan suasana pembelajaran maksimal, di mana pada proses pembelajaran merupakan interaksi antara berbagai unsur di dalamnya, baik itu dari guru sendiri, dari siswa, dan juga terkait dengan sarana prasarana. Pembelajaran yang efektif merupakan suatu pembelajaran yang memberikan suatu suasana yang maksimal atau pembelajaran yang bermakna, di mana dalam pembelajaran efektif terjadi proses penemuan atau pemahaman konsep yang maksimal. Selanjutnya, apa saja yang dapat menciptakan pembelajaran yang efektif? Pembelajaran efektif dapat didukung dengan berbagai unsur di dalamnya. Salah satunya yang pertama itu sarana. Sarana juga berpengaruh dalam menciptakan suatu pembelajaran yang efektif, di mana sarana di sini bisa termasuk sebagai meja, kursi, papan tulis, proyektor, dan juga bangunan yang merupakan unsur dari suatu pembelajaran. Yang selanjutnya media. Media di sini bisa berbagai jenis, baik itu media elektronik ataupun media buatan tangan sendiri, di mana media ini juga mendukung pembelajaran efektif dalam penemuan satu konsep yang didukung atau dimodelkan dengan berbagai media yang nantinya akan berguna ketika proses pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya guru. Guru juga merupakan salah satu unsur penting untuk menciptakan suatu pembelajaran efektif. Guru akan memberikan materi dan juga menggunakan berbagai jenis media, metode, serta model dalam melakukan suatu pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya model. Tadi mungkin sempat saya singgung, dalam melakukan suatu pembelajaran tentunya sebagai seorang guru akan menggunakan atau menerapkan berbagai model yang dianggap relevan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Model-model ini dipilih oleh guru sesuai dengan karakteristik kelas atau siswanya. Yang selanjutnya model pembelajaran. Nah, di sini tadi sempat saya singgung terkait model pembelajaran. Model pembelajaran di sini terdapat di dalamnya berbagai unsur juga. Salah satunya pendekatan, di dalamnya lagi strategi, di dalamnya lagi metode, teknik, dan taktik. Nah, dari suatu model yang digunakan oleh guru untuk melakukan suatu pembelajaran di kelas, di dalamnya guru juga menggunakan suatu pendekatan dalam model tersebut. Mungkin sebagai contoh itu pendekatan saintifik dengan 5M-nya. Nah, di dalam model itu juga terdapat strategi bagaimana masing-masing dari guru memiliki berbagai macam strategi yang beraneka ragam untuk menciptakan pembelajaran efektif. Itu juga metode, teknik, dan taktik yang dipilih oleh setiap guru mungkin akan berbeda mengikuti karakteristik siswanya di kelas, dan juga untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal untuk effective listening. Yang selanjutnya pengajaran langsung atau direct instruction. Pengajaran langsung merupakan pengajaran di mana materi disampaikan secara langsung. Adapun beberapa sintak pengajaran langsung diantaranya yang pertama mengungkapkan saran pembelajaran dan arahkan siswa pada pelajaran tersebut. Sasaran di sini mungkin bisa dimaksudkan kompetensi dasar dan indikator yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang diajarkan di kelas. Yang kedua, mengulangi kembali prasyarat. Prasyarat di sini sangat penting dilaksanakan sebelum memulai suatu pembelajaran baru atau materi baru yang diajarkan kepada siswa, di mana dengan melakukan prasyarat ini untuk mengingatkan kembali kepada siswa tentang pengetahuan awal yang nantinya akan berkaitan atau digunakan dalam materi selanjutnya. Ini kalau mungkin dalam matematika ya, pembelajaran bentuk aljabar, mungkin akan diingatkan dulu prasyaratnya bagaimana penjumlahan, pengulangan, dan juga perkalian serta pembagian sebelum masuk ke bentuk aljabar tersebut.
Yang ketiga, menyajikan bahan baru. Bahan baru sangat penting disajikan dalam pembelajaran, di mana bahan baru ini akan menarik minat siswa dan rasa penasaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, melanjutkan pemeriksaan pembelajaran. Dalam pembelajaran tersebut tentunya juga harus diperiksa sejauh mana sudah pembelajaran tersebut dipahami. Mungkin salah satu contohnya dengan menanyakan apakah dari materi yang disampaikan ada yang ingin ditanyakan, ataupun memberikan umpan balik berupa pertanyaan terkait materi yang dijelaskan sebelumnya. Yang kelima, menyediakan latihan mandiri. Latihan mandiri juga penting diadakan dalam pembelajaran langsung ini, di mana siswa akan melakukan latihan secara mandiri untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman mereka tentang materi yang sudah diajarkan. Yang keenam, menilai kinerja dan memberikan umpan balik. Dari latihan tersebut juga diberikan penilaian kinerja. Mungkin dalam hal ini latihan penilaian kinerja ini bisa dilakukan dengan diskusi kelompok dengan melihat bagaimana mereka mempresentasikan dan berikan umpan balik terkait mungkin pertanyaan kepada mereka atau kelompok mereka terkait materi yang disajikan. Yang ketujuh, berikan latihan berdistribusi dan kemudian memeriksanya. Untuk latihan ini biasanya kita berikan di akhir bab pembelajaran untuk mengukur dari pemahaman mereka terkait beberapa konsep terkait untuk mengukur bagaimana pemahaman apakah sudah berjalan dengan baik atau baik. Yang selanjutnya, bagaimana pengajaran langsung itu diajarkan. Pengajaran langsung diajarkan sesuai dengan sintaknya tadi. Yang pertama dengan menyampaikan sasaran pembelajaran apa yang akan kita capai, kompetisi dasar serta indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang kedua itu disintak tadi, mengulangi prasyarat. Prasyarat merupakan suatu hal yang penting ketika akan memulai suatu materi yang baru. Bagaimana mengingatkan siswa dan menghubungkan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan merupakan suatu tindakan yang penting untuk menciptakan pembelajaran langsung atau pembelajaran yang efektif. Selanjutnya mungkin untuk bagaimana pengajaran langsung diajarkan akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Putu Agus Primandana. Untuk itu saya persilakan Pak Putu untuk menyampaikan materi kita selanjutnya sebagai diskusi. Baik, perkenalkan nama saya Putu Agus Primandana, dan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan tentang the effective lesson atau pembelajaran efektif. Dalam pembelajaran efektif, apa sih karakteristik suatu pembelajaran dikatakan efektif? Menurut Slavin tahun 1994, pembelajaran efektif itu dalam menyusunnya harus mengidentifikasi unsur-unsur atau elemen-elemen yang didasarkan pada 4 hal berikut. Yang pertama yaitu kualitas pembelajaran, di mana kualitas pembelajaran ini sangat penting diperhatikan untuk mengukur efektivitas sebuah pembelajaran. Jadi, apakah pembelajaran tersebut berkualitas sesuai dengan tujuan pembelajaran? Ada tujuannya, kemudian bagaimana metodenya, kemudian bagaimana persiapannya juga, semuanya harus terorganisir sehingga berkualitas. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memperhatikan appropriate atau tingkat pembelajaran, bagaimana sesuaikah materi pembelajaran, kemudian bagaimana kegiatan atau metode pembelajaran itu sesuaikah dengan tingkatan yang dimiliki oleh siswa-siswa kita. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menerapkan atau mempertimbangkan insentif atau ganjaran atau reward ya di sini maksudkan ya. Jadi reward atau bagaimana penghargaan kepada siswa. Setiap aktivitas siswa yang dilakukan oleh siswa itu wajib atau kita berikan sebuah penghargaan, bagaimana siswa itu bekerja, kemudian dengan memberikan ucapan terima kasih, kemudian ucapan yang memuji dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana waktu itu sangat menentukan pembelajaran dikatakan efektif.
bagaimana waktu-waktu tersebut, waktu yang dimiliki siswa untuk belajar itu haruslah disesuaikan dengan tingkat dari kemampuan siswa tersebut. Jadi Slavin ini uh, meng, mengkategorikan atau menyebutnya dengan QAIT atau KAIT ya. Bagaimana jika dijabarkan jadi quality atau kualitas, appropriate atau kesesuaian, insentif atau ganjaran atau reward, dan time atau waktu. Kemudian selanjutnya, nah, apa sih peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif? Di sini peran guru yang paling vital adalah bagaimana guru bertugas sebagai fasilitator, dan juga bagaimana guru menurut Gagne tahun 1985, guru bertugas untuk yang pertama merancang atau mendesain pembelajaran, baik itu bagaimana metodenya, apa itu RPP-nya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana guru melaksanakan atau execute, bagaimana guru tersebut menerapkan pembelajaran yang sudah didesain atau dirancang tadi. Kemudian yang terakhir, bagaimana guru menilai, memberikan penilaian atau memberikan evaluasi dari capaian yang didapat dari hasil pembelajaran tersebut. Kemudian yang tak kalah penting adalah yang kedua, tugas guru adalah bagaimana menumbuhkan peserta didik dari segi karakter, budi pekerti, kemudian bagaimana emosinya, kemudian bagaimana perkembangan kemampuan membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, seperti itu. Jadi di sini budi pekerti sangat penting ya juga ditumbuhkan. Jadi tidak hanya knowledge-nya, tapi juga bagaimana karakter di sini yang paling penting. Kemudian dilanjutkan dengan, nah, bagaimana sih model-model pembelajaran yang dikatakan efektif? Nah, ada beberapa model pembelajaran yang dijabarkan di sini. Mulai dari yang pertama itu ada pengajaran langsung atau direct method atau direct instruction. Jadi model pembelajaran ini memiliki sintaks pengajaran sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana siswa dapat mengungkapkan sasaran pembelajaran, bagaimana guru memfasilitasi siswa untuk bagaimana mengarahkan agar siswa dapat sadar atau tahu apa tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, bagaimana guru juga memperhatikan atau mempertimbangkan tentang pengetahuan prasyarat atau prior knowledge di sini ya. Bagaimana pembelajaran harus disesuaikan dengan prior knowledge-nya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana guru juga harus menyajikan materi yang baru di sini. Jadi bagaimana materi-materi itu tidak boleh materi-materi yang memang sudah pernah diajarkan seperti itu, atau bagaimana materi-materi tersebut kurang menarik. Jadi sajikan materi-materi baru yang memang kontekstual untuk siswa. Kemudian bagaimana dengan melanjutkan pemeriksaan pembelajaran, bagaimana siswa atau guru itu mengecek bagaimana pembelajaran siswa di kelas. Ini tugas guru di direct jika menerapkan pengajaran langsung atau direct method. Kemudian bagaimana siswa juga disediakan latihan mandiri. Kemudian selanjutnya bagaimana guru melakukan penilaian, dan juga bagaimana guru memberikan latihan lanjutan. Jadi memberikan latihan yang terdistribusi atau mungkin sebuah lembar kerja yang mungkin nanti akan diperiksa juga. Jadi wajib diperiksa oleh guru untuk diketahui bagaimana kemajuan dari pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, apa kelebihan dan kelemahan dari metode direct learning atau direct method ini? Kelebihannya mungkin yang pertama, bagaimana siswa itu dibimbing untuk meningkatkan kemampuan dasarnya. Jadi di sini bagi siswa-siswa yang memang memiliki kemampuan dasar yang kurang, direct learning atau direct method ini sangat berpengaruh ya, sangat bagus ini diterapkan. Kemudian tidak memungkiri bahwa setiap kelebihan pasti ada kelemahan juga. Nah, kelemahannya di sini adalah bagaimana siswa dalam menemukan suatu konsep dan untuk tujuan apa. Ini siswa kadang-kadang masih bingung untuk bagaimana apa tujuan pembelajarannya, karena siswa membimbing siswa untuk mengetahui, menyadari apa sebenarnya tujuan pembelajaran dari materi yang diajarkan itu masih perlu bimbingan seperti itu. Jadi kadang-kadang ada siswa yang memang perlu bimbingan khusus. Jadi
agak lama untuk menentukan konsepnya atau tujuan belajarnya. Kemudian yang kedua, nah pembelajaran direct ini karena sepenuhnya dihandle oleh guru, jadi di rentan bergeser. Jadi kalau gurunya itu tidak apa namanya tidak memiliki paham yang baik, mungkin bergeser menjadi teacher center seperti itu. Jadi kadang-kadang sebenarnya ini adalah termasuk apa namanya jadi guru hanya memberikan panduan-panduan saja ya, jadi semacam scaffolding seperti itu. Tapi kalau gurunya salah pemahaman, lama-lama bisa bergeser ke teacher center, jadi gurunya mengambil alih peran siswa, jadi siswa sebagai penerima saja seperti itu. Kemudian mungkin metode lain yang bisa digunakan untuk menciptakan pembelajaran efektif adalah metode diskusi. Jadi ini digunakan dalam pembelajaran. Bagaimana cooperative learning ini menurut Carly dan Yulia Riyatiningsih tahun 2002, di sini dapat dikatakan cooperative learning ini efektif. Karena apa? Karena yang pertama, cooperative learning dapat melibatkan siswa secara aktif. Bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, teman satu kelompoknya, bahkan kelompok lain. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa dapat melatih berbagai sikap, mulai dari nilai serta keterampilan-keterampilan sosial, bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana dia menyatukan pendapat sampai merumuskan pada satu apa namanya rumusan kelompok seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana siswa tidak hanya sebagai objek pembelajar ya, jadi siswa juga bisa menjadi subjek pembelajar saat siswa dalam kelompoknya itu yang memiliki kemampuan atau pemahaman yang lebih dapat apa namanya men-teach temannya atau mentutor teman sebaya di kelompoknya dan juga bahkan di kelompok lain. Kemudian yang keempat, siswa dilatih untuk bekerja sama. Tentu saja ini kolaborasi ya atau kolaboratif. Ini sangat penting bagi siswa dikembangkan. Kemudian yang kelima, bagaimana siswa mengalami pembelajaran yang bermakna, di mana siswa langsung mengalami pembelajarannya ya, dari berdiskusi tadi, dari bekerja kelompok, dan sampai pada nanti memiliki pemahaman. Nah, apa saja jenis-jenis pembelajaran kooperatif? Jenis-jenis pembelajaran kooperatif yang sudah kita kenal ada beberapa ya. Di sini saya hanya mau menjabarkan beberapa saja. Yang pertama mungkin ada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Di sini kemudian ada team game tournament atau TGT. Kemudian yang ketiga ada student team achievement division atau STAD. Kemudian ada group investigation. Kemudian yang kelima ada student team achievement STAD ya, sudah tadi. Kemudian ada to stay to stray, jadi dua tinggal, dua menyebar gitu ya, jadi seperti gallery walk. Kemudian ada group resume atau resume kelompok. Ini beberapa jenis tipe-tipe pembelajaran kooperatif yang bisa digunakan di kelas. Nah, bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif? Secara umum penerapan pembelajarannya ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Bagaimana kita menentukan topik yang subjektif atau kontroversial, menarik ya maksudnya di sini ya, subjektif atau menarik, bisa isu-isu terkini, kemudian bisa masalah yang memang menarik untuk dipecahkan oleh siswa. Kemudian bagaimana kita mengakomodir diskusi ke seluruh kelas. Bagaimana maksudnya adalah di sini bagaimana diskusi itu mencakup kalau bisa keseluruhan siswa di kelas. Kemudian konsep yang sulit dan baru. Ini maksudnya konsep yang menantang ya di sini ya. Jadi dia konsep baru yang menantang. Jadi sulit ini maksudnya adalah konsep yang menantang siswa. Bukan konsep yang sangat sulit seperti itu, bukan itu maksudnya. Kemudian bagaimana kita juga selain mengakomodir diskusi ke kelompok besar, kita juga diskusi ke kelompok kecil. Bagaimana nanti disesuaikan dengan bagaimana penerapan di kelas. Kalau ya memang perlu melakukan grup kecil, nanti boleh disebar lagi ke grup besar gitu. Jadi yang mana yang efektif ini guru yang mengetahui sesuai dengan kemampuan siswanya. Kemudian bagaimana sasarannya efektif, artinya adalah sasaran dari diskusinya jelas, sehingga perlu ada guide di sana, guide kelompoknya agar bisa lebih menuju sasaran pembelajaran yang diinginkan dan akhirnya mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, apa saja kelebihan dan kelemahan cooperative learning? Untuk kelebihannya di sini tentu saja dapat melibatkan siswa secara aktif ya seperti tadi ya, kemudian menanamkan nilai karakter, kemudian bagaimana siswa itu dapat bekerja sama, kemudian pengalaman belajar secara langsung,
dan sebagainya. Terus tapi juga setiap model pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya di sini bagaimana guru harus memerlukan waktu yang cukup banyak di sini untuk perencanaan. Karena untuk mengelola kelompok siswa, mengelompokkan siswa, bagaimana siswa bekerja kelompok itu memerlukan perencanaan yang matang dan juga bagus. Dan juga mungkin kendala di waktu ya. Jadi waktu dalam pelaksanaan itu harus tetap diperhitungkan. Kemudian yang kedua itu ada kemungkinan di dalam satu kelas itu ada kelompok yang mungkin dominan ya, jadi yang bekerja di kelompok itu hanya itu saja, mungkin ada satu dua orang saja, sisanya hanya sebagai pengikut seperti itu, mungkin ada kecenderungan kelompok seperti itu. Nah, disinilah peran guru bagaimana bisa mengakomodir, memfasilitasi bagaimana grupnya itu bisa semuanya bekerja sama, dengan mungkin dikunjungi, kemudian ditanya-tanya, kemudian bagaimana mengaktifkan suasana grupnya lebih menantang sehingga nanti bisa diskusi di kelompoknya itu berjalan dengan baik. Oke, baik, itu saja mungkin dari pemaparan beberapa metode pembelajaran efektif. Terima kasih atas perhatiannya.